pemirsa MOV TV, berjumpa lagi dengan program Sang Tokoh. Yang kali ini kita sudah kedatangan tamu yang cukup luar biasa, pendidik dan juga legenda hidup di Pelumpang ini, Pak Bekti. Sugeng dalu, Pak. Sugeng dalu, Mas Bambang. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, masih diberikan kesehatan, masih baik. Gimana dengan juga? Alhamdulillah. Sibuk apa, Pak, ini akhir-akhir ini? Banyak sih. Karena memang kita di beberapa lembaga, di beberapa aktivitas sosial, jadi ya banyak di luar juga. Di luar juga. Termasuk malam ini. Tapi ini kan ini, Pak, ya. Terakhir-terakhir ini kita ngikuti jenengan di media sosial, di apa ini kan sedang sangat naik daun ini. Dan mungkin yang pengen kita ketahui prosesnya itu bagaimana, Pak? Kok bisa seperti itu? Kan guru juga banyak, terus yang aktif di berbagai organisasi kan ya juga banyak. Tapi kenapa kok nama jenengan yang selalu menjadi terdepan ini, kira-kira apa? Rahasianya apa, Pak, ini, Pak? Gimana ya dijawabnya ya? Saya justru tidak pernah merasa lagi in, Mas Bambang. Jadi selama ini ya ngalir saja. Kunci saya begini, di apapun yang diamanahkan kepada kita, itu ya kita maksimal saja. Dan jangan pernah mengatakan tidak. Jangan mengatakan ide apapun itu. Pokoknya kalau saya tidak bisa, saya belajar. Kemudian kunci yang kedua adalah begini, relasi itu adalah sumber rezeki kita. Relasi sumber rezeki. Ya, ke sana. Jadi hal-hal yang biasanya mungkin teman-teman sampaikan, Pak Bekti kok booming ya, Bekti kok dikenal, bahkan istri saya pada orang, aku itu setiap pertemuan, Pak, itu mesti ada yang kenal jenengan. Seperti itu. Dan saya merasa tetap menjalankan tupoksi sebagai seorang pendidik, kemudian kesempatan di luar pendidik itu saya gunakan untuk ke lembaga-lembaga sosial, di keagamaan maupun di pramuka. Masih berpramuka, Pak? Alhamdulillah, sampai sekarang kayaknya susah dia meninggalkan pramuka itu. Sudah mendarah daging. Ya, satu itu, yang kedua guru dan pramuka itu sudah 11-12. Satu paket? Iya. Satu paketnya di apa, Pak, kalau pramuka? Kalau kita di guru itu kan punya target bagaimana mencerdaskan seorang anak di depan bangsa kita. Tapi di pramuka itu kan kita punya target bagaimana mengedepankan karakter anak. Kan di sana. Karakter dan kecerdasan. Iya, ini kan harus seimbang. Harus match, Pak. Kalau saya sih antara pramuka dan pendidikan ini harus jalan bareng. Dan dua-duanya sampai sekarang belum pernah ada yang tak anak dirikan gitu. Luar biasa. Dikenal sebagai seorang pendidik yang super disiplin. Apakah disiplin itu memang tercipta dari proses waktu kecil atau memang setelah menjadi guru harus dituntut disiplin, Pak? Disiplin itu kan tidak bisa dipaksakan, Mas. Disiplin itu terbentuk karena kebiasaan. Kebiasaan itu juga terbentuk karena habit kita, karena kondisi kita di situ. Dari keluarga saya itu memang kan dari dulu nggak neko-neko, cuma ya tadi secara alamiah itu bisa membentuk saya menjadi orang yang disiplin, yang nggak mau. Dulu waktu saya kecil, Mas, itu sampai SMP itu baju nggak pernah keluar. Di rumah pun itu ya baju masuk, itu saya alami benar. Sampai agak gaul dikit itu ketika sudah masuk ke STM. STM mana dulu? STM negeri. STM negeri ya. Di situ terbentuk. Kemudian ya pengalaman dari SMP, dari STM itu kan kebetulan di organisasi itu kan alhamdulillah saya selalu jadi ketua OSIS. Jadi hal itu yang akhirnya membuat pagar diri saya bahwa saya ini contoh. Jadi kesadaran sebagai seorang tauladan itu sudah ada dari dulu, Pak, ya? Insya Allah begitu. Jadi insya Allah begitu. Saya SMP itu waktu itu sebenarnya kan Semanding, Mas. Saya kan jalan dari Medan ke Semanding. Itu saya terlambat hanya 2 kali. Selama 3 tahun? Selama 3 tahun. Dan saya sangat ingat banget. Pertama itu saya punya saudara.
Pertama itu saya bertengkar dengan saudara saya, sepedanya dibawa saudara, saya jalan. Saya jadi petugas membaca undang-undang. Hari Senin, saya terlambat. Jadi gini, waktu 2 kali saya terlambat itu, ketika SMP itu yang pertama saya bertengkar dengan kakak. Yang bawa sepeda kakak, saya akan bonceng begitu. Ketika sudah upacara, saya tidak datang, Mas. Saya petugas undang-undang. Di depan peserta itu, saya istilahnya dinasihatilah guru saya. Jadi sangat ingat memori itu pertama. Yang kedua ketika ada lomba bola voli waktu kelas meeting. SMP juga. SMP. Ya. Jadi selama 3 tahun 2 kali itu satu upacara, satu waktu SMP itu gara-gara dokarnya enggak jalan. Belum ada anggota waktu itu. Belum ada anggota naik dokar ke Penambangan itu 2 kali itu saya terlambat. Jadi kalau pulang bonceng teman-teman. Berarti dari tempat jenengan dari rumah ke sekolah itu naik dokar? Iya, sering naik dokar. Wah, itu kalau difilmkan bagus. Dikisahkan, itu ada di buku saya Mas yang di ujung pena patah. Nulis juga Mas? Saya tulis itu. Kisah itu saya tulis. Dan saya ceritakan itu. Jadi kembali ke disiplin tadi. Kebiasaan itu yang saya bawa ke SMA juga. Di SMA itu saya di STM juga ketua OSIS. STM. Saya dari keluarga tidak mampu juga. Jadi juga jalan lagi dari Kejagung ke STM. Ya, jauh loh Pak itu. Iya, tapi kan ada teman waktu itu, teman saya di Galagung itu. Sering jalan Mas, lebih banyak jalannya daripada naik angkotnya. Karena kalau naik angkot, itu saya harus muter. Muter, ini waktunya lebih lama. Merah itu Pak ya? Iya, sehingga cepat jalan lewat Galagung sampai ke Polres sama ke STM. STM saya ketua OSIS juga, terus kemudian juga siswa teladan lah. Ya tadi, alhamdulillah selama jadi siswa itu belum pernah saya merasakan hal-hal yang melanggar kedisiplinan begitu. Ketika saya sudah selesai kuliah ke SMP, saya ditakuti katanya Mas. Kalau tempat saya itu anak-anak lari, padahal saya juga tidak pernah istilahnya nggak pernah kasar. Ya nggak pernah lah, hampir bisa saya hitung dengan jari. Tapi saya kunci saya, kalau saya mengatakan iya tidak itu saya tanamkan. Tapi kalau dari sisi keluarga sendiri waktu dulu zaman-zaman Pak Bekti ini masih sekolah itu memang ditekankan untuk kedisiplinan itu. Tidak. Berarti kesadaran. Iya, tidak. Jadi ibu saya juga seorang pendidik. Oh. Ayah saya itu seniman juga. Ya penabuh gamelan begitu. Tapi tauladan beliau berdua itu saya lihat terus. Bagaimana seorang ayah itu mempersiapkan anak-anaknya, bagaimana seorang ibu itu kalau berangkat bekerja juga alhamdulillah saya lihat itu juga ndak disiplin lah seperti itu Mas. Itu yang membekas di saya. Ini saya harus berapa saudara? Saya 5. Wah, Pak Bekti nomor 3. Nomor 3 di tengah-tengah. Iya. Kalau di tengah-tengah itu enak Pak ya. Kalau pengen nyambat ada kakaknya. Iya. Kalau pengen memberi kasih sayang punya adik. Iya. Gitu. Enaknya di situ ya. Terus setelah dari STM itu kuliah ke saya di IKIP ya. Ya. Uniro sekarang. Iya. Sama di Uniro itu saya kan sambil bekerja di kantor SKB waktu itu di Slegos itu. Jalan juga, jadi pengalaman jalan ini sudah sering saya alami. Dari Galagung ke bukan Galagung, saya menetapnya waktu kuliah itu di ini loh Mas. PMP itu Taman Makam Pahlawan itu lah, itu jalan lumayan sampai dekat. Itu saya lakukan sampai 4 tahun. Sehingga sudah terbentuk dari awal Mas. Sudah terbentuk dari awal terus ditopang dengan di Pramukanya. Saya di Pramuka itu kan banyak orang-orang hebat yang berada yang melatih saya. Sehingga saya sangat terobsesi sekali. Saya dari Bayangkara. Waktu itu jadi semakin kalau rel kereta api itu semakin lurus gitu, sehingga dari SMP, STM sampai ke Uniro sampai ke Bayangkaranya itu lurus gitu, sehingga bentukannya ya matang. Nah ini yang tak bawa ke sekolah. Di sekolah itu ya tadi pokoknya aturan dijalankan. Kalau tidak dijalankan ada upaya untuk memberikan pemahaman ke sana. Tapi anak-anak kadang-kadang takut banget kalau sudah ada saya gitu. Atau mungkin
anak-anak yang takut ini adalah anak-anak yang seneng langgar atau gimana? Saya kurang tahu. Tapi saya hafal kok Mas. Justru anak seperti itu yang sekarang sama saya tuh kadang masih inget bener. Oh, gitu. Anak saya nggak hafal. Oh, yang ini. Makanya ketika sekarang di sekolah itu saya hafal. Anak-anak nakal itu atau anak-anak yang kurang beruntung dalam energi itu, saya mengatakan begitu, atau yang kelebihan energi itu ya hanya anak-anak itu. Tidak apa istilahnya menjangkiti yang lain gitu. Ya anak-anak itu, karena dia butuh kita sentuh. Butuh kita sentuh. Tapi kalau ngomong anak-anak ini Pak ya, Yeah. anak-anak mungkin daerah saya, daerah Pak Bekti, itu kan perbedaannya sudah luar biasa Pak ya. Dari segi apapun lah, Yeah. dari cara berpikir, terus cara bergaul, dari segi apapun. Itu kira-kira metode untuk mensiasati dengan perkembangan yang begitu cepat itu seperti apa Pak? Ada ahli yang mengatakan, gitu ya, bawalah anak itu pada masanya. Yeah. Jangan bawa masamu kepada anakmu, kan Yeah. begitulah. Ini yang harus kita berikan sekarang. Kita tidak bisa sekarang melihat kondisi anak-anak sekarang itu, oh anak-anak itu sudah bergeser ya, ternyata bukan, itu bukan pergeseran. Tapi memang Ini itu masanya dia. Kalau kita mengatakan itu bergeser, bagi kita yang tidak bisa mengikuti dia. tuh. Contoh kecil di daring sekarang, di pembelajaran IT yang begitu familiar. Itu kalau kita tidak siap, itu akan banyak hal yang tidak bermanfaat yang muncul. Tapi kalau kita siap, kita sebagai pendidik itu siap, nggak ada hal yang negatif yang muncul. Contoh ketidakmanfaatannya apa? Banyak. Kita masih sering kok menjumpai ketika daring itu, katakanlah kita masuk di pembelajaran itu 20 anak yang hadir, itu ternyata yang tidur 18 itu ya banyak. Itu banyak terjadi. Nah ini kan harus kita cari solusinya. Kita cari bagaimana ini bisa anak-anak yang 20 tetap 20 yang hadir. Tidak menjadi boring. Tidak menjadi sesuatu yang apa ya, yang kalau dari HP saya sudah tahu Pak, kalau dari HP saya sudah tahu Bu. Karena kita tidak mengelak ketika kita menyampaikan sesuatu, anak-anak browsing lebih cepat anak-anak daripada kita. Nah ini harus kita siasati benar. Jadi konsep ini yang kemudian harus kita buat, bahwa pembelajaran daring itu tidak hanya untuk penugasan akhir. Kadang-kadang amit sewu, banyak dari teman-teman yang seprofesi dengan saya, kadang-kadang pembelajaran itu hanya by share tugas. By share, pokoknya anak dikirimi tugas, dikerjakan, dikirimkan lagi. Tidak seperti itu paradigmanya. Media daring itu bukan media untuk saling berkirim tugas ya? Bukan hanya itu ya? Bukan. Dan itu kembali begini Mas, kembali banyak hal ya ketika kita temukan daring. Saya sangat tertarik sebetulnya dengan judul malam ini terkait pembelajaran online, karena seperti yang tadi tak sampaikan di awal, dulu HP itu adalah masalah. Ya, betul. Dulu. Iya. Sekarang tidak lagi menjadi masalah. Sekarang kita yang tidak bisa familiar dengan HP yang akan jadi masalah. Ya, betul. Nah ini harus kita bawa. Kemarin sempat saya tanyakan kepada Prof. Mubas ya, waktu kita sharing terkait dengan pembelajaran daring itu. Jawabannya mudah. Pak Bekti kalau belanja senang online atau senang offline? Iya. 50-50. Terus saja begitu. Lah itu. Nyaman mana? Online. Nyaman online. Lah. Ini yang terjadi Mas. Pergeseran itu yang harus ada. Makanya secara konsep Pak ya. Ini yang menjadi kadang-kadang apa ya, saya berpikir karena saya juga punya anak yang hari ini sedang menjalani itu, jadi saya berpikir secara konsep ini sebetulnya apakah memang sudah benar siap atau karena memang hanya kondisi sehingga terjadi sebuah pembelajaran daring ini. Ya, berbicara sebelum pandemi, kita kadang-kadang mengacu pembelajaran itu ke Singapura kadang-kadang. Ya. Singapura itu sudah daring full. Nah, kebetulan konsep ini kan oleh Pak Nadiem awalnya sebelum daring itu kita selalu diberikan, cobalah cari terobosan yang inovatif. Guru jangan gaptek teknologi. Seperti itu waktu itu. Iya, itu sudah dimunculkan. Sehingga kita tuh berlomba-lomba
bagaimana menciptakan sebuah konsep belajar yang di situ memanfaatkan IT. Saya pribadi udah 5 tahun yang lalu, kalau dengan 2 tahun udah 7 tahun mas, menggunakan HP ini saya gunakan untuk media. Udah lama, udah kenal banget. Ketika anak-anak menggunakan HP sekali itu sudah tidak gaptek, tapi kan bukan itu masalahnya. Masalah bukan itu. Kalau dari ditanya siap dan tidak siap, kita sudah siap. Contoh konkretnya, kurikulumnya kita buat baru dengan kurikulum darurat itu, di mana KD dan KI-nya diturunkan banyak sekali, yang memungkinkan anak-anak belajarnya tidak berat, orang tua bisa mendampingi, gurunya juga bisa memberikan pembelajaran yang baik. Itu kalau dari kesiapan. Tapi Indonesia ini luas. Indonesia luas. Lingkup Lumbang saja itu juga sangat luas. Juga belum tentu kesiapan teman-teman pendidik itu seperti yang diharapkan oleh pemerintah. Maksudnya mungkin ke sana. Iya. Jadi artinya begini. Kita nggak memungkiri lah ya. Teman-teman pendidik ini memang masih canggung ketika harus dihadapkan ini langsung full gitu. Seperti kemarin kan, seperti hentakan yang luar biasa. Gitu. Oke, kita daring full gitu, karena tidak ada pembelajaran tatap muka. Si anak bingung, gurunya lebih bingung, orang tuanya panik. Nah, selama masa ini kan terjadi penyesuaian banyak hal. Nah, setelah sekarang sudah ada masuk bergiliran ini, itu dampak yang jenengan lihat seperti apa Pak? Dari shock yang kemarin itu. Yang jelas, kembali tak sampaikan tadi, bahwa kita harus membawa anak ke masanya. Ketika daring anak-anak sudah terbiasa dengan penugasan, dengan materi yang lewat media tadi, luring pun harus kita kolaborasikan sekarang. Itu tidak bisa kita hentikan. Kalau kita hentikan, kita akan rugi lagi. Tertinggal lagi. Iya, maka ada pembelajaran kolaboratif, Mas. Jadi ya, kalau saya sekarang itu ya, di luringnya juga kita sampaikan, di daringnya tidak kita tinggalkan. Kalau saya mengatakan sih pembelajaran 24 jam, saya sampaikan begitu. Karena justru efek positifnya dari luring dan daring itu, anak-anak tidak canggung lagi untuk menanyakan kepada gurunya ketika ada masalah-masalah yang dialami di pembelajarannya. Kadang kan bisa lebih privat. Betul, cuma kalau kemarin di daring full itu, memang, aduh, saya punya anak saya juga ikut daring full. Itu ya, satu, efeknya mungkin juga dalam teman-teman yang lain. Orang tua jadi gampang emosi, kita dituntut seperti guru, yang itu harus selalu benar. Kadang keinginan orang tua tidak sesuai keinginan anak, anaknya jawabnya A, orang tua punya jawaban B, anaknya harus ikut B. Nah, ini kan berbeda ya, belajar tuh orang tuanya atau anaknya. Nah, ini yang banyak terjadi kemarin. Tapi lambat laun ke sini itu sudah agak terkikis. Lah. Tensi darah ibu-ibu banyak yang iya Mas, yang paling kelihatan itu adalah pergeseran karakter, perubahan karakter anak itu yang paling kelihatan. Iya itu gimana Pak? Itu menarik karena pergeseran karakter anak itu kan seperti yang jenengan katakan tadi kan memang sudah eranya. Tapi kan tetap setiap era itu kan membawa dua kutub, positif negatif. Untuk yang negatifnya itu kira-kira separah apa Pak untuk hari ini? Kondisi sekarang sih kita tidak bisa survei secara resmi ya. Tapi kan kita bisa melihat. Yang paling banyak itu adalah ketidakjujuran, Mas. Itu terbawa banget. Contohnya begini. Guru itu kan punya kunci-kunci khusus lah. Ketika anak-anak ketika metode daring kemudian dibawa luring, itu hasilnya bertolak belakang. Untuk di daring itu nilai 100, nilai 90, nilai itu sudah membanjir lah ya. Iya, kalau nilai 60, 40 itu jarang-jarang. Tapi ketika diluringkan, ini tidak terbukti. Kita tidak mencurigai siapapun karena kuncinya kita harus percaya anak. Kuncinya di sana. Entah itu diajari siapa, entah itu dia ngambil sumber dari mana. Kita harus positive thinking. Ini salah satu pergeseran yang saya nilai agak kurang positif. Dan ini sering tak tanyakan di forum-forum ilmiah. Bagaimana kita menjamin kejujuran seorang anak ketika kita belajar dengan metode daring? Nah, akhirnya akan muncul, disiasati lagi akan muncul banyak-banyak tipe soal yang setiap satu anak satu tipe. Itu kan sebetulnya untuk mensiasati ketidakjujuran tadi.
itu sudah diantisipasi oleh pemerintah, termasuk oleh pembelajaran kita di sekolah. Sekarang HP tetap menjadi bagian dari pembelajaran, tetapi mengantisipasi karakter itu kita harus kembalikan bahwa inilah hanya media. Nilai kejujuran itu harus tetap kita utamakan. Itu negatifnya. Nah, positif banyak. Banyak Mas positif ya. Terkait teknologi. Itu salah satunya. Terus ini Pak, yang menjadi persoalan juga yang nggak kalah gentingnya adalah kesalahmanfaatan atau penyalahgunaan dari media ini dari sekolah atau dari pendidik ini, kira-kira membendungnya seperti apa Pak? Untuk penyalahgunaan kan jelas kalau misalkan media ini memiliki manfaat 7, jadi dia akan memiliki negatif 3. Ya. Untuk bukan pencegahan, kalau pencegahan mungkin agak mustahil ya, tapi untuk paling tidak meminimalis dari efek negatifnya ini seperti apa? Kita tidak bisa memungkiri karena kita tidak bisa memegang HP anak satu persatu 24 jam. Tetapi kan kita bisa, namanya pendidik. Ini di pendidikan kan kita bisa memberikan preventif, Mas. Jadi karakter-karakter yang kita tanamkan, pembiasaan sholat, baca Quran, kemudian pembiasaan-pembiasaan yang lain, adab sopan santun, itu kan tetap bisa kita gunakan melalui media. Contoh kecil, kalau dulu kita membaca Al-Quran harus bawa Al-Quran. Sekarang tidak perlu. Ayo buka HP-nya, buka Al-Baqarah misalnya, ayo kita baca bareng-bareng. Karakter itu tetap kita bentuk untuk membendung tadi. Kemudian yang kedua, kita harus mulai mengenalkan mereka. Anak itu semakin dilarang, dia akan semakin penasaran. Jadi efek negatif itu jika kita berikan artinya di HP itu kita akan mudah mendapatkan link seperti ini. Tapi itu kan bukan usia mereka. Itu bukan untuk ranah mereka. Setiap mungkin kita begitu, Mas Bambang. Jadi selalu kita sampaikan, dan ini tidak 1-2 kali. Setiap pertemuan kita sampaikan. HP seperti ini, efeknya seperti ini, dan lain sebagainya, dan lain seterusnya. Kalau misalkan berandai-andai, Pak. Ya. Ini andai-andai saja. Kalau misalkan andai-andai jenengan punya wewenang khusus, gitu. Ya. Terkait dengan kondisi siswa hari ini, kira-kira apa yang akan jenengan lakukan dengan wewenang khusus itu? Yang sangat ingin jenengan rubah untuk hari ini itu apa, gitu loh, terkait siswa? Yang jelas saya pengennya begini, bahwa konsep pendidikan ke anak itu bukan lagi textbook, Mas Bambang. Bukan lagi textbook. Kita harus benar-benar sekarang memberikan anak keleluasan untuk memanfaatkan medianya tadi. Dengan tepat pengendali itu tetap dari kita. Jadi itu yang sebetulnya saya inginkan. Konsep pembelajaran sekarang luring daring itu sudah benar sebetulnya, sudah benar. Tetapi yang saya agak belum itu adalah justru kesiapan dari orang tua. Kesiapan dari orang tua. Saya belum melihat lah bahwa ketika dari daring ke luring itu orang tua kan seperti alhamdulillah agak terkurangi beban. Padahal sebetulnya antara konsep daring luring itu orang tua tetap harus punya peranan untuk mendidik itu. Jadi andaikan kalau saya punya kewenangan khusus untuk kependidikan ini, yang saya inginkan itu bahwa dua ini harus kita sinergikan. Konsep pembelajaran yang kita konsep cabang kurikulum yang ada di sekolah seperti luring itu tetap masuk ke anak-anak, tapi anak-anak kita manfaatkan betul dengan posisi yang di medianya. Seperti itu, Mas Bambang, kalau saya. Berat, artinya seorang guru yang hari ini naik daun Pak Bekti pun ternyata masih memiliki kegundahan-kegundahan yang belum bisa tersampaikan. Ini Pak Bekti loh. Ya. Terus teman-teman yang mungkin tidak sebawa Pak Bekti, mungkin kan ada lebih banyak lagi kegundahannya. Terus ini ya, untuk teman-teman sesama profesinya Pak Bekti ya, kira-kira apa Pak ya harapan dari Pak Bekti sendiri terhadap teman-teman untuk dalam situasi seperti ini itu harusnya seperti apa gitu loh? Ya sama, Mas.
teman-teman itu bukan lagi tidak bisa ya. Teman sudah berusaha banget untuk mengikuti arus ini. Tetapi ya kembali tadi, kita hanya berapa menit toh kita ketemu anak itu. Kalau kita sendiri tidak berusaha untuk menambah porsi kita kepada anak, ya kita tidak akan bisa tahu anak itu seperti apa. Jadi tugas guru itu ketika di daring itu bukan lagi lebih mudah, Mas. Lebih sulit. Masya Allah. Betul. Itu. Saya sendiri ya pribadi ya. Besok materi itu malam jam 2 itu saya baru buat video pembelajaran. Kebut gitu Pak ya. Iya, karena gini, kita kalau mengadakan Zoom, kuota anak itu juga tidak maksimal sebelum ada kuota pendidikan loh ya. Banyak keluhan. Kalau kita mau offline, anak tidak paham. Karena harus kita siasati. Saya buat video sendiri. Kadang kebetulan ngajar saya kan 4 kelas, yang kelas 7, yang 2 kelas. Satu video ini untuk 1 minggu. Oh, ya. Sahabatnya, materinya kan sama. Betul. Terus yang kedua, jangan setiap satu materi itu langsung satu tugas. Kita harus berpikir bahwa ini juga berlaku untuk teman-teman yang lain. Efektivitas. Iya, saya ngasih tugas, untuk Mas Bambang ngasih tugas, Mas Agus ngasih tugas. Yeah. Nah, terus kapan anak ini bisa apa ya? Bisa menikmati dunia. Iya, pokoknya kapan di situ lah. Ini yang sering saya usulkan kepada lembaga bahwa harus ada penjadwalan. Harus ada kapan kita memberikan tugas ke anak kita, kapan memberikan materi. Tapi terjadi, bisa dikondisikan itu. Bisa, Mas. Bisa. KKM masih ada, Pak? KKM itu ya masih ada karena itu standar, tetapi kita tidak mengejar ke arah itu sekarang. Pergeserannya sudah jauh sekarang. Tapi masih Masih. ada. Kalau tidak ada seperti itu, Dari pusat masih ada. KKM itu kan internal guru, Mas. Iya. Iya. Yang dari pusat kan sekarang Munas juga sudah ada sekarang. Betul. Sekarang ganti AKM itu, hanya survei-survei seperti itu. Kalau KKM itu kan internal kita, ketercapaian pembelajaran kita. Intinya kan sekarang apa ya, kenaikan anak, kelulusan anak itu kan yang menentukan sekolah. Nah ini sudah terjadi pergeseran yang sangat luar biasa. Berarti perkembangan dunia pendidikan sendiri mengalami perkembangan yang cukup luar biasa. Iya, kalau dulu sih pembelajaran daring itu sebuah cita-cita. Kalau dulu, sekarang momok. Apa ya namanya? Bagi teman-teman yang tidak siap, ya berat banget, Mas. Ya, saya pernah mendengar curhatan seorang pendidik yang kebetulan sudah sepuh, merasa sangat tidak nyaman, sangat terganggu sampai memutuskan untuk pensiun dini di era pandemi. Sampai berpikir keras bagaimana caranya bisa mengajukan pensiun dini karena memang sudah nggak mampu dengan situasi itu, buat video terus nanti nguploadnya, belum lagi menanggapi pertanyaan anak yang banyak itu memang yang terjadi, Mas Bambang. Salah satu tadi yang disampaikan kegundahan yang muncul di pendidik ya salah satunya itu. Tetapi pemerintah dalam hal ini kan tidak diam saja melihat itu. Banyak sih inovasi-inovasi yang diberikan, banyak link-link atau kanal-kanal pembelajaran yang sudah disediakan oleh pemerintah. Kita tinggal mengarahkan ke arah ini, Itu bagi teman-teman yang mungkin capaian penguasaan teknologinya belum level tinggi lah. Seperti itu. Artinya tidak ada kendala secara teknis sebetulnya ketika teman-teman mau mengarahkan ke arah sana. Tapi kadang-kadang ya bagi kita yang masih punya keinginan untuk lebih wow tadi katanya Mas Bambang, tentu kita jangan hanya jalan di tempat seperti itu. Kita harus cari inovasi. Ini Pak Bekti kan nulis juga. Ini nulis apa Pak? Ini guru matematika nulis itu kira-kira nulis apa ya? Iya. Jadi dulu itu inisiatifnya kan waktu belum booming sih, penulis-penulis sekarang belum booming. Saya mencoba untuk mereview apa yang saya lakukan. Ada teman yang menjadi inspirasi saya sebetulnya. Mbak Lydia itu yang mungkin yang juga kenal. Itu inspiratif banget. Itu kan teman satu leteng di Pramuka. Saya mencoba untuk menulis, Mas. Kemudian dulu ada
keharusan untuk membuat PTK. Oh iya. Awalnya dari sana ya. ya. Awal dari sana. Bagaimana sih membuat PTK? Karena saya mencoba menulis, kemudian ada sih satu buku yang belum tak terbitkan, tapi sudah reviewnya sudah banyak, sudah cukup lah, tinggal terbit saja karena masih menunggu momen. Itu solusinya sebetulnya. Terus yang kedua, juga sering membuatkan anak-anak itu cerita. Ke sastra juga. Enggak tahu itu sastra apa ya. Cerita. Dan sudah terbit itu sebetulnya yang dengan Bu Budi Waseso juga itu yang di ujung pena patah 1 itu sudah terbit. Oh. Terus ini juga masih menunggu lagi dengan teman-teman yang lain belajar buta. Nah, belajar buta itu ya apa yang dilakukan anak yang tadi saya sambungkan di prolog awal saya di momen sang tokoh ini, itu sudah saya tulis di dalam Sang Buta. Itu termasuk bagaimana kondisi-kondisi di lapangan anak, termasuk bagaimana solusinya itu juga sudah saya tulis dan tinggal menunggu terbitnya, sudah dikirim ke Jakarta. Yang ini menarik ketika saya mendengar kabar Pak Bekti menulis, itu yang ada di kepala saya, Pak Bekti itu kan guru matematika. Ya. Yang hidupnya akrab dengan rumus. Ya, ya. Tiba-tiba ini mencarikan diri masuk ke zona sastra, nulis cerpen. Ya. Nulis puisi juga, Pak? Puisi belum sih. Puisi belum. Ya. Cerpen. Ini kan agak menggelitik bagi saya. Kalau mungkin teman-teman yang lain, mungkin guru bahasa Inggris, bahasa Indonesia, atau mungkin teman-teman guru SD, masih oke lah nulis. Tapi kalau untuk guru matematika ini kan agak gimana ya? Karena saya sendiri belum pernah menemui kebetulan dari teman-teman eksakta itu nulis. Adapun ya di kesenian 1-2 ada, tapi jarang sekali. Ini jenengan nulis dan sudah direview oleh banyak orang, sudah akan terbit. Pertanyaannya, pertanyaannya, mulai kapan suka nulis itu, dan untuk apa sih nulis sastra itu? Mulainya sih saya lupa, Mas. Cuma memang saya juga ngelola blog WhatsApp, itu tulisan saya semua di sana. Kemudian saya di Komasan itu seneng sebetulnya. Di Facebook saya itu mungkin sering juga saya mencoba prolog sebuah tulisan. Tapi dari SMP sih saya sudah seneng kok nulis. Dari SMP itu. Cuma yang betul-betul saya fokuskan itu ya ketika di SMP ini. Di SMP ini yang mulai Gugu Iwak yang tadi saya ceritakan itu 5 tahun yang lalu sudah saya tulis. Kemudian saya bawa ke guru prestasi, di review. Kemudian saya bawa ke pelatihan pembuatan jurnal juga di review, termasuk sudah diminta ke jurnal internasional tapi gagal terbit itu. Kemudian saya bawa lagi ke tes kepala sekolah, juga alhamdulillah responnya baik, responnya positif. Kemudian saya tuh gini loh, yang belum saya temukan itu bagaimana saya fokus pada menulis itu. Jadi nulis itu hanya kalau memang mood ya saya tulis, kalau enggak ya enggak. Tapi alhamdulillah beberapa tulisan saya itu yang walaupun belum terbit secara legal di SBN kan, itu banyak sih yang sudah sering membaca. Iya, sudah sering. Sudah sering itu. Yang dulu juga pernah di medianya Pramuka, terbitannya SKP juga sudah pernah. Terus di Karana, terbitannya Kuartir Cabang itu sudah berkali-kali. Terus di profil di Kuartir Jawa Timur, Humas Mandiri itu juga alhamdulillah tulisan saya juga juara waktu itu. Kok cerpen? Ya. Jadi saya lebih ngalir ke sana, Mas. Jadi apa namanya? Intuisi kan. Intuisi apa ya? Saya tuh lebih suka bahasa yang tak sampaikan itu saya sembunyikan, saya majaskan. Saya lebih suka ke sana. Sehingga cerpen itu menjadi sebuah alternatif. Media protes mungkin? Saya tidak pernah protes. Mengkritisi ya. Mengkritisi iya. Kalau protes tidaklah. Karena kalau protes itu tanpa solusi. Tapi kalau kritis itu ada solusinya. Ya. Apa ya? Guru matematika produktif nulis cerpen sampai dibukukan. Itu kan ya menarik. Itu menarik. Dan kalau mungkin besok buku cerpen yang terbarunya terbit,
saya juga ingin Oh, siap. mengajak mungkin. Siap. Nggih. Bagaimana cerpen menurut sudut pandang seorang guru matematika itu pasti akan berbeda dengan cerpen dari sudut pandang teman-teman yang guru bahasa. Itu menariknya mungkin di situ. Yang sudah ada itu kan yang antologi dengan teman-teman yang di PBG itu sudah terbit. Kemarin waktu saya sampaikan ke kepala sekolah saya, andaikan ini saya teruskan gimana Pak? Beliaunya mengatakan, Man Pak, kalau diteruskan nanti SB-nya kan hanya satu. Mending diteruskan ceritanya dengan judul yang berbeda. Ini sudah saya garap di ujung pena patah kedua. Di situ itu yang paling banyak sih sebetulnya sangat terkait dengan pembelajaran sekarang, tapi itu sudah tak lakukan sebelum pandemi, Mas Bambang. Jadi cerita di ujung pena patah satu itu adalah bagaimana saya mengantisipasi penggunaan HP waktu itu yang saya includekan dengan pembelajaran saya, sehingga dari masalah menjadi tidak masalah, menjadi anak-anak yang tidak boleh membawa HP menjadi boleh membawa HP di sekolah. Itu saya tuangkan dalam di ujung pena patah satu itu. Kemudian khusus untuk pembelajaran ini saya tulis lagi di Belajar Buta. Jadi belajar melalui aplikasi tidak untuk tugas akhir saja. Belajar Buta itu seperti itu. Di situ gamblang sekali saya ceritakan bagaimana saya harus, termasuk tadi saya ceritakan mempersiapkan pembelajaran daring itu yang bagi saya sih itu sudah sedikit berat ketika waktunya itu tidak sebebas ketika masih jomblo, Mas Bambang. Ya, pasti ya. Jadi kalau alat-alat seperti ini kan sudah sangat luar biasa lengkap. Kalau di rumah saya kan hanya punya HP, punya laptop yang noise-nya juga luar biasa, sehingga saya jam 2 harus baru mulai syuting. Kadang istri ini bunga-bunga apa kadang-kadang itu. Tapi ada kepuasan, Mas Bambang, ada kepuasan ketika hasil itu saya tonton sendiri. Oh, layaklah ini saya tampilkan. Itu karena kemudian salingkan ke YouTube saya. Mungkin kalau jenengan Move TV kayaknya sudah tak subscribe lah di YouTube saya itu banyak. Itu di situ banyak waktu itu saya memulai pembelajaran melalui media itu tak taruh di sana dulu. Udah tahun berapa itu. Kemudian pernah disupervisi juga oleh Dinas Pendidikan waktu itu oleh beliaunya Pak Imam. Itu juga saya gunakan itu, saya gunakan media. Yang lain belum ada waktu itu, belum familiar banget. Saya sudah menggunakan itu dan alhamdulillah dari permintaan waktu yang hanya 30 menit sampai 2 jam lebih. Ikut dengan anak-anak juga pembelajaran. Artinya puaslah beliau waktu itu sehingga saya didorong untuk membawa pembelajaran saya ke dalam sebuah PTK itu. Kemudian muncul PTK saya dengan judul Gogo Iwa itu. Muncul itu ceritanya. Memang dari pembicaraan ini mungkin isu di luaran yang mengatakan jenengan memang hari ini wow tadi itu memang sebetulnya bukan isu yang berlebihan, karena ide-ide yang jenengan sampaikan itu memang ide-ide yang bagus. Berpikir tentang pembelajaran daring 5 tahun yang lalu itu luar biasa loh Pak. Ya, itu wow. Bagi saya sih, saya gini Mas kemarin tuh. Makanya ketika teman-teman waktu di SMP itu ketika pertama kali mengenal tentang adanya Google Classroom, Google Form itu saya sudah melakukan. Saya dengan Bu Vera waktu itu sudah sering sharing, sering menyampaikan ke teman-teman, dan itu sekarang menjadi semacam trademark bahwa pembelajaran seperti itu. Ketika itu sudah menjadi pembelajaran bagus, saya kembangkan lagi, saya ke Bandicam-nya, saya ke Fastun-nya, itu yang tak buat sekarang. Jadi tetap tak kembangkan. Cuma masalah di luar saya buat tidak itu saya justru baru dengar sekarang. Bagi saya biasa-biasa saja saya begitu. Jadi intinya ini ya saya mengikuti alur saja lah. Ketika saya harus ikut guru prestasi gagal karena status ijazah saya hanya SPD waktu itu. Kemudian saya tetap tidak kendor, saya ikut ke tes kepala sekolah dan akhirnya lulus juga. Dari SMP kan baru saya insya Allah dari berdiri itu. Itu luar biasa. Mungkin bagi Mas Bambang begitu, tapi bagi saya itu karena dukungan teman-teman saja, dukungan teman-teman, kesempatan yang diberikan juga sehingga saya bisa ke arah itu. Saya waktu dengar pertama kali jenengan lolos ke kepala sekolah itu, saya hanya berpikir gini, memang harusnya sudah layak, karena dari perjalanan yang
panjang ini saya juga sedikit tahu tentang jenengan di awal-awal dulu. Artinya memang sudah layak dan harusnya jauh sebelum ini. Malah kalau menurut saya ini momennya telat. Harusnya sudah dari kemarin-kemarin naik ke sananya. Itu regulasinya tidak mengizinkan, Mas Bambang. Masalahnya kan ya, persoalannya di situ. Cuman kalau dinilai dari kelayakan memang harusnya sudah. Semoga seperti itu, semoga seperti itu. Semoga di tempat yang baru nanti tetap bisa. Ya, didoakan lah. Kalau saya sih kayaknya ya seperti inilah. Cuma konsep-konsep bagaimana kita membuat anak itu baik, membuat anak itu harus maksimal itu insya Allah sudah ada lah. Dulu waktu bagaimana saya juga di SMP 3 waktu itu sampai ada diniyah berbarengan dengan pembelajaran formal. Itu kan juru konsep saya di sana kan bagaimana pendidikan madani waktu itu sebetulnya. Tapi saya harus ketarik lagi ke SMP 1, mengembangkan karir di SMP 1. SMP 1 ini luar biasa. Potensi siswanya luar biasa, potensi gurunya luar biasa, sehingga saya merasa dapat tempat di sana, Mas Bambang. Sesuai dengan dunia yang diinginkan. Dapat tempat di sana. Di samping itu kan saya tidak hanya di level lembaga, di luar pun juga saya mencoba untuk memberikan apa ya kalau diminta jadi tutor, jadi apa itu tetap saya lakukan. Karena bagi saya ilmu itu jangan justru disimpan sendiri. Ilmu itu akan jauh lebih meningkat kalau kita berikan kepada orang lain. Di situ itu kunci saya di sana. Memang hati adem ya teman-teman kalau kita ngomong dengan seorang pendidik itu selalu punya kalimat-kalimat sakti yang menentukan. Karena mungkin saking biasanya memotivasi siswa sehingga selalu punya ini idiom-idiom bahasa yang menarik gitu. Dan Pak Bakti mungkin yang terakhir, apakah pembelajaran daring ini menakutkan atau peluang, Pak? Peluang. Jangan pernah mengatakan pembelajaran daring ini takut. Ya tadi bagaimana kita harus membawa anak ke masanya tadi, Mas. Termasuk Muf TV ini kan tentu muncul juga tidak tiba-tiba. Ya seperti itu. Ya. Dan pesan sakti dari Pak Bakti malam ini, pembelajaran daring adalah peluang. Sampai jumpa di acara Sang Tokoh berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Pak Bakti. Sembah nuwun Mas Bambang waktunya. Nggih. Semoga semakin sukses untuk Muf TV-nya.